selamat datang di Siniar El Trinity. Di episode ke-33 kali ini, kita akan tenggelam dalam kisah yang penuh emosi dan makna. Bersama saya, Safinatul Jannah, yang akan membawakan sebuah novel berjudul Saya, karya Asri Aci. Sebuah cerita yang bukan hanya ditulis dengan kata-kata, tapi juga dengan perasaan. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan ini dan temukan makna di balik setiap halamannya. Seperti yang kalian ketahui, kehadiran seseorang di dalam hidup kita adalah hal yang biasa. Dan dengan adanya kehadiran tersebut, pasti ada sebuah perpisahan di setiap ujungnya. Dia yang selalu hadir dan peduli padamu belum tentu mencintaimu dengan sungguh-sungguh. Mungkin dia hanya merasa kasihan, atau hanya butuh teman, atau mungkin karena dia benar-benar baik. Kita tidak tahu. Kita tidak bisa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sebab itu sebaiknya janganlah terburu-buru menafsirkan kebaikan seseorang sebagai tanda cinta. Saya adalah wanita yang jatuh hati pada Adnan, senior populer yang pandai sekali bermain musik dan juga sangat baik. Untuk lebih mengenalnya, ia terpaksa harus meminta bantuan Gara, sahabat Adnan yang selalu membuat saya merasa kesal. Sepanjang usaha itu, saya selalu menghadapi pertengkaran kecil dengan Gara. Tetapi kenyataan sebenarnya, Adnan memperlakukan semua perempuan dengan sikap manis yang sama. Kehidupan saya yang dari awal sudah terombang-ambing dengan banyaknya tuntutan orang tuanya makin menjadi tidak karuan karena kehadiran dua pria itu. Dua sosok itu yang ternyata sangat berbeda dari apa yang saya bayangkan. Saya tidak dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidupnya. Tetapi dengan kehadiran mereka berdua membuat saya terlihat seperti orang yang sangat beruntung di depan mata orang-orang. Saya mungkin menganggap pertemuan itu hanyalah kebetulan semata. Tapi ternyata justru dari situlah kehidupan saya tercipta sempurna. Saya adalah siswi kelas 11 SMA Nusa Cendekia jurusan IPS yang mempunyai kembaran yaitu kakaknya Orion yang juga bersekolah di sana. Pada suatu hari, saya diputuskan oleh pacarnya Adrian tanpa alasan yang jelas. Tetapi keesokan harinya, ia bertemu seorang kakak kelas yang sangat pandai bermain piano dan gitar. Ia bernama Adnan. Sejak saat itu, saya jatuh hati pada Adnan. Bukan hanya karena Adnan pandai bermain alat musik, tapi karena ia juga orang yang sangat baik. Saya pun mempunyai tekad untuk mendekati Adnan. Ia beranggapan bahwa patah hati yang ia rasakan kemarin itu lantaran Adrian memutuskannya tergantikan dengan munculnya Adnan di kehidupannya, yang menjadikannya sebuah keberkahan. Untuk mendekati Adnan, saya harus berinteraksi lebih sering dengan Sagara, si bule yang menjengkelkan. Hubungan Adnan dan saya sedikit demi sedikit menjadi lebih dekat dari sebelumnya. Karena interaksi mereka saat ekstrakurikuler band dan di luar waktu itu yang juga sangat sering. Kedekatan mereka juga tidak luput karena bantuan Gara yang membantu saya dengan memberi informasi tentang Adnan. Tapi tidak lama kemudian, hubungan dekat yang telah mereka jalin mulai renggang. Adnan mulai terang-terangan menjauhi saya tanpa alasan yang jelas. Saya pun bertanya-tanya, mengapa Adnan menyakiti hatinya? Dan dia juga terheran, tidak seperti biasanya Adnan bersikap seperti itu. Karena saya tahu, Adnan bukanlah tipe orang yang seperti itu. Di tengah keterpurukannya, Gara selalu menemani saya. Hal itu membuat mereka menjadi sangat dekat. Dan lama-kelamaan, mereka berdua saling jatuh cinta. Adnan yang mengetahui itu sebenarnya merasa sangat bahagia karena perempuan yang ia cintai merasakan kebahagiaan. Tetapi respon yang Adnan berikan malah membuat saya semakin sakit hati. Di sisi lain, masalah lainnya pun datang.
Orang tua saya yang mengetahui nilai saya turun mulai mengekang saya untuk berhenti bermain musik dan melakukan hal-hal yang tidak mendukung kegiatan akademiknya. Tapi dari situlah akhirnya saya bisa membuktikan bahwa dirinya bisa melakukan kedua aspek yang berbeda tersebut dengan hasil yang sama-sama memuaskan. Nilai saya kembali naik dan akhirnya orang tua saya pun memahami serta menghargai semua keputusan saya terkait masa depannya. Lalu tidak lama kemudian, kenyataan pun terungkap. Kehidupan saya yang sebelumnya mulai bersinar terang menjadi kembali redup karena terungkapnya alasan di balik Adnan yang menyakitinya. Ternyata Adnan melakukan hal tersebut karena waktu hidupnya di dunia sudah di ujung tanduk. Adnan mengidap penyakit mematikan yang merenggut nyawanya di usia yang cukup belia. Oleh karena itu, Adnan tidak ingin saya bersedih. Adnan menyembunyikan kenyataan pahit tersebut dari saya. Tapi setelah saya mengetahui itu, hatinya menjadi sangat hancur. Karena ia merasa bersalah telah menuduh Adnan orang yang sangat jahat. Dan untuk terakhir kalinya, ia berinteraksi dengan Adnan yaitu pada saat ulang tahun terakhir Adnan. Dan beberapa hari kemudian, Adnan melepas nafas terakhirnya setelah menyudahi permintaan maaf kepada saya. Setelah kematian Adnan, saya menjadi orang yang sangat acuh, bahkan ia mengacuhkan Gara kekasihnya. Saya menyadari bahwa larut dalam kesedihan dan bersikap seperti itu adalah hal yang salah dan seharusnya tidak ia lakukan. Tapi Gara sudah terlanjur meninggalkan negeri ini sebelum saya dapat berpikir jernih. Saya pun membangun tekadnya dan semangatnya lagi untuk mencari Gara dan menjadi seseorang yang lebih baik, yang lebih berkembang di kemudian hari. Sembari menunggu kabar Gara, ia juga mengikuti sebuah lomba internasional bermain piano dan siapa sangka bahwa di balik kontes tersebut yang menyelenggarakan adalah keluarga besar dari Gara. Dan dari situlah awal pertemuan antara Gara dan saya terjalin kembali. Saya juga memenangkan perlombaan tersebut berkat kompetensi yang ia miliki. Kehidupan saya berangsur-angsur kembali sempurna karena telah melewati berbagai hal yang di luar ekspektasinya bersama dengan Gara dan orang-orang yang menyayanginya di sekelilingnya. Dan demikianlah kisah dalam novel saya berakhir. Dengan kebahagiaan yang terasa hangat, seolah menjadi hadiah setelah perjalanan panjang penuh ujian. Akhir yang bahagia ini bukan sekadar penutup cerita, tapi juga pengingat bahwa cahaya selalu menanti di ujung kegelapan. Menurut saya, novel ini cukup mengangkat nilai-nilai kehidupan dan mempunyai kelebihan lain seperti konflik yang sangat ringan, tetapi tetap dapat menyampaikan chemistry-nya dengan sangat baik sehingga pembaca dapat merasa tersentuh hatinya. Lalu disertai juga ilustrasi-ilustrasi yang mendukung imajinasi pembaca pada beberapa skripnya. Dan juga perkembangan ceritanya lumayan detail sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Meskipun terdapat beberapa kelebihan, novel ini juga mempunyai sedikit kekurangan seperti alur ceritanya yang terlalu lambat membuat perkembangan kisah terasa berlarut-larut dan dapat sedikit membuat bosan. Lalu juga ada beberapa salah ketik yang mungkin hanya ada 1-2 saja. Jadi saran dari saya, novel karya Asri Aci ini merupakan novel yang sangat cocok dibaca untuk waktu-waktu senggang dan sangat cocok sekali untuk dibaca oleh pelajar atau anak muda karena pada novel ini banyak sekali nilai-nilai seperti persahabatan, masa depan, keluarga, pasangan, serta pesan moral lainnya yang berhubungan dengan kehidupan masa remaja. Terima kasih telah menemani saya, Safinatul Jannah, di Siniar Alternity episode ke-33. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan pernah berhenti menemukan makna di setiap cerita.